Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asniati. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pasar monopoli. Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau bertemunya permintaan dengan penawaran. Pasar sebagai kumpulan jumlah pembeli dan penjual individual mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut muncul karena masing-masing individu, pembeli dan penjual mempunyai perilaku individual yang berbeda pula. Di dalam biaya produksi terdapat karakteristik pasar tertentu, di mana dalam pasar tersebut hanya dapat satu penjual dari satu produk atau barang dan jasa yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti atau substitusi. Pasar dengan karakteristik tersebut disebut dengan pasar monopoli. Mengingat dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual dari produk, barang atau jasa yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti atau substitusi. Maka dalam pasar monopoli tidak ada persaingan dari penjual lain. Dalam kehidupan perekonomian yang faktual, sangat jarang mendapat penjual yang tidak menghadapi persaingan dari penjual lain. Meskipun dalam suatu pasar misalnya hanya dapat satu penjual hingga tidak ada persaingan secara langsung dari penjual lain. Pada dasarnya pasar dibagi dalam beberapa golongan seperti berdasarkan wujudnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Berdasarkan waktu terjadinya, menurut waktu terjadinya, pasar dibedakan menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Pasar legalitas dapat dibedakan menjadi pasar resmi dan pasar gelap. Berdasarkan luas jangkauannya, menurut luas jangkauannya itu dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, pasar internasional. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu hingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Ada pula jenis-jenis monopoli, yaitu monopoli alamiah, monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. Yang kedua, monopoli undang-undang. Monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketentuan undang-undang. Monopoli dapat bermanfaat bagi masyarakat luas apabila pemerintah sebagai subjek atau pengatur dan pengawas perekonomian bijak dalam kebijakan dan langkahnya. Regulat monopoli yang menyangkut hajat hidup orang lain harus dilakukan, dan sistem monopoli yang melibatkan komunikasi dua arah antara produsen, konsumen, dan pemerintah mungkin bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah. Transparansi juga diterapkan agar tidak terjadi salah persepsi antar pihak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.